Yo, ini buat teman-temanku semuanya ya, khusus Anda yang sudah menjadi membership di channel Solusi Hutang. Saya berharap teman-teman mungkin masih mencari yang namanya kapan DC datang ke rumah, daerah mana yang dikunjungi, telat berapa lama, mereka akan datang. Problem ini sebenarnya kalau Anda biarkan terus-menerus, ini sampai kapanpun Anda tidak akan pernah bisa keluar dari jeratan pinjaman online. Ini sudah marketing mereka. Ya, Anda sengaja diberikan hal-hal seperti ini supaya Anda selalu berpikir kapan DC datang ke rumah. Karena problem ini kan dia tahu tuh orang kalau telat bayar hutang pasti yang dia pikirkan adalah bagaimana caranya supaya orang lain tidak tahu kalau dia sedang berhutang. Dan si pinjol selalu berpijak dalam hal ini. Si debt collectornya juga selalu dalam hal ini. Karena ingat loh, mereka itu setiap hari itu di briefing. Mereka setiap hari di briefing, mereka setiap hari itu rapat. Jadi sudah ada mentor mereka, marketing mereka, bagaimana caranya untuk melakukan penekanan terhadap orang-orang yang tidak bayar. Sehingga kan Anda selalu takut tuh kalau misalnya ada DC datang ke rumah, pasti Anda takut ketahuan orang tua, ketahuan suami, ketahuan istri. Dan hal inilah yang mereka pegang terus-menerus. Makanya mereka sampaikan bahwa mereka akan berkunjung dan segala macam. Anda bisa pahami dari cara chat-chat mereka saja. Kalau mereka mengchatnya itu, misalnya mereka menyampaikan kami akan datang tanggal sekian, kami akan datang tanggal sekian, itu menandakan mereka tidak akan pernah datang. Ya, karena kita kan bisa pakai logika kita juga. Ngapain mereka menyampaikan dia harus datang tanggal sekian gitu loh. Kalau dia menyampaikan dia datang tanggal sekian, ya otomatis si nasabahnya kabur dong. Ya kan? Tapi karena mereka ini tidak datang, karena mereka tidak berani berkunjung ke tempat Anda atau jauhnya jangkauan Anda, sehingga mereka menyampaikan ini surat tugas telah kami sediakan, ini surat tugas telah kita kirim, ini surat tugas sudah ada, tinggal nanti ada core will kita serahkan kepada kolektor wilayah dan segala macam. Itu teman-teman nggak usah percaya. Ya, ini khusus untuk Anda yang sudah jadi membership di channel Solusi Hutang MB. Saya paham banget itu. Anda tahu nggak? Satu-satunya kekuatan pinjol, ini satu-satunya ya, satu-satunya kekuatan pinjol itu cuma ini. Kalau Anda sudah putus komunikasi ini, itu nggak ada lagi. Anda selalu memikirkan kan, nanti dia nyebarkan data bang, nanti dia ngehubungin si A, si B, dan si C. Itu nggak ada. Ya, satu-satunya yang mereka hubungin cuman kontak darurat. Dan ketika kontak darurat Anda dihubungi, Anda cukup sampaikan, kalau mereka masih menelpon, suruh aja ke alamat saya, dan itu akan berhenti sampai di sana. Ya, tapi kalau Anda terus-terusan membiarkan komunikasi ini lancar, akan terjadi gali lubang tutup lubang yang sangat besar. Anda tidak akan selesai hutang pinjol ini. Ya, Anda tahu nggak sih, orang setiap kali meminjam pinjol itu berakhir dengan tragis. Tidak ada orang yang mampu menyelesaikannya. Ya, makanya Anda sudah tepat kalau hari ini Anda masih berkomunikasi dengan debt collector, masih menampung chat dan telepon dan segala macam. Sebisa mungkin ganti aja gitu. Itu tidak ada risiko sama sekali. Ya, nggak ada risiko sama sekali. Ini tujuannya kan, Anda tuh pernah nggak dapat ancaman gini? Kalau Anda mengganti nomor telepon, ya siap-siap. Oke, kami akan proses Anda ke jalur hukum. Anda tujuannya tahu nggak? Kalau sempat Anda mengganti nomor telepon, itu mereka itu lemah gitu loh. Mereka mau melakukan penekanan kemana lagi? Karena sumber kekuatan mereka itu di sini. Mereka mengambil data-data Anda yang ada, mencuri data-data Anda yang ada. Itu tujuannya bukan untuk disebarkan, tapi tujuannya untuk menggertak Anda kembali ketika Anda telat bayar, sehingga Anda mengikuti kemauan mereka. Ya, itu kan sudah berapa kali saya sampaikan itu kan. Ini khusus ini untuk teman-teman semuanya. Jadi Anda kan sudah jadi membership. Itu saya bongkarin sama Anda semuanya. Kalau Anda tidak memutus komunikasi ini, sampai kapanpun Anda tidak akan berhasil keluar dari jeratan pinjaman online. Sekuat apa mentalmu, kalau setiap hari kamu ditelepon, di WhatsApp, di email, itu nggak ada luntur. Kalau ada orang yang bilang, wah aku kuat mental bang, aku nggak ada masalah, itu hal bohong aja gitu loh. Dia gangguan setiap hari itu. Ya, makanya saya bilangnya sama teman-teman, mengganti nomor ini nggak perlu lama. Cukup Anda ganti 1 hari setelah jatuh tempo, sampai Anda tahan 1 bulan atau 2 bulan. Kalau misalnya nomor Anda ini mati nantinya, kan Anda masih bisa urus ke Grafari gitu loh. Ya kan? Kan masih bisa Anda pakai. Yang penting Anda selamatkan dulu. Ya, jangan Anda paksakan. Anda kan selalu memaksakan. Padahal poin Anda cuma satu loh. Cuman satu aja poin Anda. Duit kita nggak ada. Cuman ini problem kita. Tapi Anda sengaja dikasih bercabang, supaya aja dikasih bercabang oleh si pinjol ini, memikirkan sebar data lah, memikirkan DC datang ke rumah lah, memikirkan Anda dipermalukan dan segala macam, supaya Anda tidak fokus mencari uang dulu. Ya, soalnya kalau Anda fokus mencari uang dulu, Anda tidak gali lubang tutup lubang.
Tujuan mereka kan bagaimana ini meluas. Anda ingat gak? Saya pernah bahas tentang KPPU. KPPU menentukan ada indikasi kartel dalam tubuh pinjol. Kartel itu, pinjol ini berencana ingin menguasai pasar. Jadi mereka ini ingin menyingkirkan pesaing mereka yang tidak satu jalur. Jadi mereka ini ketika ada keputusan OJK hari itu meminta pinjol yang kekurangan ekuitas itu adalah modal, pinjol yang kekurangan modal boleh melakukan merger. Merger ini bergabung antara pinjol satu dengan pinjol dua. Makanya teman-teman kan kadang heran tuh, Bang. Contoh kayak Telmak lah, Telmak ini bisa mewakili beberapa perusahaan pinjol. Ya, itu yang disebut dengan kartel tadi gitu loh. Mereka berusaha untuk bagaimana gitu loh. Ada kesamaan, makanya pinjol A, pinjol B, pinjol C itu ada kesamaan dalam penagihannya. Saya melihat itu yang paling kurang ajar, yang paling banyak itu kan Samir pinjam duit, kredit pintar, ada Pundi 360 kredit dan lain sebagainya. Tapi hebatnya mereka ini, mereka tidak berani menyebutkan nama aplikasi. Ini mereka sudah kong-kelingkong juga dengan OJK gitu loh. Ya. Karena OJK ketika menerbitkan POJK nomor 22 tahun 2023, di sana kan ada aturan penagihan kredit terbaru. Jadi apabila nanti kalau misalnya ditemukan ya ada pinjol-pinjol legal yang melanggar aturan itu, izinnya dicabut. Sementara pinjol kalau dia tidak melakukan penagihan dengan cara ancaman, bagaimana cara menagih? Ya kan? Ya oke lah. Jadi entah terjadi kesepakatan seperti apa sehingga mereka tetap menggunakan cara ancaman tapi tidak lagi menyebutkan nama aplikasi. Makanya saya selalu sampaikan buat teman-teman semuanya, sumbernya di sini, percaya sama saya gitu loh. Ya, cukup Anda tutup aja komunikasi ini, Anda tutup di handphone ini, telepon, WhatsApp, email, perkaramu selesai gitu loh. Ya, daripada Anda mutar-mutar ke sana, mutar ke sini, nanti ketemu dengan orang nawarkan jasa, ya, atau pertanyaan, satu pertanyaan atau 3 pertanyaan, 4 pertanyaan harus bayar sekian. Mereka memanfaatkan Anda semuanya lagi. Mendingan hari ini teman-teman sudah bergabung di sini, oke. Anda sudah dapat poinnya. Ya sudah, ganti kartunya, udah selesai gitu loh. Mau hutang Anda sebanyak apapun, sudah berdamai dengan diri Anda. Lawan terberat Anda itu hanya diri Anda kok, gak ada di luar itu. Gak ada, makanya saya di sini aja, hadir di sini. Sudah mau memasuki 7 tahun. Ya, jadi kalau teman-teman beranggapan mereka akan menyebarkan data, Bang, mana cukup waktu dari si pinjol ini menyebarkan data Anda? Anda kira nasabah yang galbay itu sedikit? Enggak. Makanya penyebaran data itu hanya dikirimkan ke nomor Anda aja untuk menggerta Anda, bukan kepada kontak-kontak Anda gitu. Tapi Anda, bayangan Anda mereka akan menyebarkan ke semua kontak Anda kan? Habislah waktu mereka. Kapanlah waktu mereka untuk menagih Anda lagi kalau mereka sibuk menyebarkan data? Lagian mereka menyebarkan data seperti itu kan itu adanya dulu gitu loh. Pencurian data itu dulu yang ada. Kalau sekarang itu nggak ada lagi mereka lakukan hal begitu. Palingan juga kalau misalnya dari Shopee kan biasa tuh ngambil nomor dari langganan. Ya oke, kita menggunakan aplikasi mereka juga kan, ada pay letter dan segala macam, ya wajar lah. Data tumpah dan data tersalin semuanya. Tapi ini tidak berlaku ke semua pinjol juga. Mendingan teman-teman semuanya saya sampaikan ya, Anda kan sudah bergabung jadi membership. Kalau Anda tidak putus komunikasinya, saya jamin 100% apapun alasan Anda, masalah pinjol ini tidak akan pernah selesai. Ya, itu ajalah poinnya. Kalau Anda tidak mau mengganti nomor telepon, WhatsApp, dan email, sampai kapanpun masalah pinjol tidak akan pernah selesai dalam hidup Anda. Kecuali Anda diselesaikan oleh pinjol. Kalau nggak Anda miskin, Anda mengakhiri hidup. Itu cuman yang ada gitu loh. Ya, sisanya kembali ke teman-teman semuanya. Kalau saya sih nggak ada masalah. Anda nggak mau praktekin, Bang, kami tidak mau ganti nomor, kami tidak mau hapus WA, kami tidak mau ganti email. Ya sudah, Anda nikmati. Kalau saya apa ya, tetap saya bikin video, tetap saya mengedukasi. Ya Anda yang capek bolak-balik gitu loh. Anda capek bolak-balik. Padahal masalahnya cuma itu aja. Masalahnya nomormu aktif. Ketika kamu galbay, nomormu aktif, WhatsAppmu aktif, emailmu aktif. Kapan kamu mau bekerja? Orang setiap hari kamu dihantui dengan telepon kok. Orang kamu dihantui dengan WhatsApp, orang kamu dihantui dengan email. Ya kapan waktunya bekerja? Orang kita bekerja itu butuh ketenangan, butuh kedamaian. Sekarang mana ada kedamaian dalam dirimu? Ya, itu saya sampaikan rahasianya. Cuman ada di komunikasi itu. Kalau komunikasinya tidak terputus, seumur hidup perkara ini tidak akan pernah selesai. Boleh kita buktikan. Ya, tapi kalau Anda berani, Anda ngambil keputusan yang tepat, hari ini bebas.
sebebas-bebasnya. Nggak usah Anda pikirkan BI checking. BI checking itu tidak akan berlaku buat Anda. Ya, saya sudah bongkar kan di beberapa video saya sampaikan. BI checking ini hanya bagian dari pengancaman. Ya, orang Anda kira berapa banyak orang yang masuk ke dalam dunia pinjol ini? Banyak, puluhan juta. Dan nilai untuk BI checking ini tidak akan di blacklist Anda secara permanen sampai K5 dan segala macam. Nggak mungkin. Ya, banknya yang akan kesulitan nantinya. Oke, jadi jangan pikir jauh-jauh sekarang. Mau atau tidak memutus komunikasinya, itu aja buat teman-teman semuanya. Kalau Anda sudah putus komunikasinya, selamat, Anda bebas. Ya, tinggal Anda berdamai dengan diri Anda, sebulan, 2 bulan, udah selesai. Oke, teman-teman semuanya, silahkan Anda praktekkan.